Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan apa pembicaraan berkenaan dengan eh, ya kenaikan harga-harga barang yang dirasakan oleh eh, para netizen ya yang berkomentar di media sosial berkaitan dengan PPN ya. Padahal PPN-nya dikatakan tidak naik ya. Hanya yang naik itu adalah barang-barang yang mewah, tapi kemudian eh, kita menyaksikan atau kita membaca komentar-komentar para netizen di media sosial, harga-harga barang naik, dan saya telah mengemukakan eh, mengapa harga barang itu bisa naik, ya, walaupun kenyataannya PPN-nya tidak naik, ya. Ada tiga item penyebabnya yang telah saya sampaikan pada eh, video terdahulu. Yang pertama itu karena bulan Desember terjadi kenaikan harga BBM non subsidi. Yang kedua, bulan November pemerintah mengumumkan kenaikan UMR ya 6,5%. Termasuk yang ketiga adalah eh, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar sehingga menyebabkan harga barang-barang apa raw material atau bahan baku untuk memproduksi eh, barang-barang di Indonesia itu menjadi lebih mahal ya, sehingga kemudian berdampak terhadap kenaikan harga-harga barang walaupun kita tahu tidak terjadi kenaikan PPN. Baik, teman-teman, dalam kondisi yang seperti itu ya, eh, kebijakan atau perilaku, bukan kebijakan ya. Kalau negara sudah salah satu yang telah diintroduksi oleh pimpinan negara adalah prinsip berhemat dalam penggunaan APBN, misalnya adalah eh, mengurangi perjalanan dinas yang tidak penting gitu ya, atau tidak menggunakan mobil mobil impor ya yang tentunya mahal karena dibeli dengan dalam dolar, tapi menggunakan mobil produksi pindad misalnya untuk para para menteri. Itu adalah salah satu bentuk kalau bahasa Inggrisnya frugal living ya dalam konteks penggunaan anggaran belanja negara. Nah, tetapi kita juga sebagai sebagai personal, sebagai apa pimpinan rumah tangga atau kepala rumah tangga ya atau ibu rumah tangga itu juga harus punya apa attitude yang baik, yaitu apa mulai menghidupkan ya kebiasaan perilaku untuk yang kita katakan oleh para ahli apa eh, keuangan sebagai frugal living ya, yaitu kehidupan berhemat, paradigma, kebiasaan ya, konsep, cara berpikir, cara pandang untuk berhemat ya. Nah, berhemat itu tidak identik dengan pelit. Nah, oleh karena itu kita akan eh, membahas apa bedanya hemat itu dengan pelit ya. Ya, ya kalau kita bicara frugal atau hemat itu mengacu pada sikap yang positif ya, sikap bijak dalam menggunakan uang atau sumber daya. Ingat, tanpa mengorbankan kualitas atau kebutuhan esensial. Tetapi sebaliknya pelit ya, itu merujuk pada keengganan atau ketidakmauan untuk mengeluarkan uang bahkan ketika hal itu untuk sesuatu yang substantif, yang penting dan dibutuhkan. Nah, jadi kalau
Frugal bahasa Inggris itu artinya kalau diterjemahkan dalam bahasa kita itu adalah hemat, berhemat. Itu maknanya nilainya adalah positif karena dia mencerminkan pengelolaan eh, keuangan atau sumber daya yang kita miliki secara cerdas, secara efisien, tidak boros, tidak berlebihan. Tetapi sebaliknya kalau pelit, ya itu nilainya negatif karena dia menunjuk sifat egois dan terlalu mementingkan diri sendiri bahkan sampai merugikan diri sendiri dan orang terdekat, misalnya keluarga, ya. Nah, teman-teman, jadi kita ambil contoh eh, beberapa aspek yang penting pada kesempatan ini, seperti misalnya dalam hal pengelolaan makanan, ya. Prinsip frugal misalnya, Anda membeli makanan dalam jumlah besar itu di pasar tradisional, memasak sendiri, ya, karena harganya lebih murah dibanding kalau Anda membelinya di supermarket atau dibanding Anda membelinya apa konsumsi di restoran, ya. Jadi membelinya di pasar tradisional, kemudian memasak sendiri, itu lebih lebih menjamin kesehatan karena kita yang memasak sendiri, kita tahu apa bagaimana kita mengelola bahan-bahannya, ya. Nah, itu prinsip yang berkenaan dengan eh, berhemat atau frugal, ya. Tapi sebaliknya, kalau kita membeli makanan, ya, yang hampir busuk karena ingin berhemat katanya, ya, atau membeli makanan yang tidak berkualitas dengan argumentasi untuk berhemat, itu kategorinya tidak masuk dalam kategori berhemat sebenarnya. Itu kategorinya pelit, ya. Misalnya tadi saya katakan membeli makanan yang hampir busuk atau membeli makanan yang apa, yang semata-mata orientasinya murah, meskipun eh, kita tahu itu tidak sehat. Nah, contoh yang lain, prinsip frugal, minum air putih sebagai ganti soft drink dan soda. Air putih itu sehat dan murah. Sebaliknya Anda konsumsi soft drink itu punya resiko apa menimbulkan penyakit-penyakit degeneratif, misalnya penyakit diabetes, ya, dan seterusnya dan yang lain-lain. Nah, itu aspek yang frugal, bagian dari perilaku yang menganut paradigma atau cara berpikir berhemat dalam dalam konsumsi makanan. Kemudian begitu juga membawa makanan sendiri dari rumah atau minuman sendiri dari rumah ke tempat kerja itu juga bagian dari prinsip frugal dibanding kalau Anda kemudian makan di apa di restoran atau di kantin, ya, karena ketika kita membawa makanan kita sendiri dari rumah dan minuman kita sendiri dari rumah itu menjaga aspek minumannya, misalnya kita bawa apa wadah sendiri, ya. Jadi itu sudah mengurangi masalah, termasuk masalah pengelolaan limbah, ya. Karena misalnya kalau kita minum air kemasan, setiap minum dalam bentuk apa cangkir atau gelas kemasan plastik itu setiap minum dibuang, itu kan eh, menimbulkan masalah terkait pengelolaan limbah atau sampah. Nah, begitu juga kalau kita buat makanan keluarga, istri, ya, menyiapkan makanan kemudian dibawa ke tempat kerja itu juga eh, sesuatu yang sehat karena kita mengelolanya sendiri, kita paham, ya. Sedangkan kalau kita beli dari apa? Dari warung, dari restoran, dari kantin, ya, eh, kita tidak tidak memahami bagaimana cara pengelolaannya, apakah memenuhi aspek-aspek yang higienis atau tidak, ya. Nah, begitu juga mengolah mengolah sisa makanan menjadi masakan yang baru, misalnya nasi yang tidak apa dihabiskan itu kemudian
dijadikan nasi goreng agar tidak terbuang. Ya, itu aspek aspek yang baik, aspek apa? Aspek frugal yang baik, ya, aspek berhemat. Nah, tetapi kalau mengurang porsi makanan keluarga secara berlebihan demi menghemat, padahal kebutuhan gizi anggota keluarganya tidak mencukupi karena dasar menghemat, misalnya anaknya kekurangan nutrisi, balitanya kekurangan nutrisi. Nah, itu tidak memenuhi aspek frugal. Itu adalah eh, masuk kategori dalam kategori pelit itu ya. Nah, itu dalam aspek makanan. Aspek listrik misalnya, penggunaan listrik. Mematikan lampu kalau tidak digunakan, ya, menggunakan lampu hemat energi, kemudian mencabut charger, mematikan TV kalau sudah tidak ditonton. Itu aspek-aspek yang bagian dari eh, menganut apa cara hidup berhemat, ya. Tetapi kalau mematikan lampu bahkan saat masih diperlukan, seperti saat anak-anak sedang belajar atau ruangan kemudian menjadi terlalu gelap, itu sudah masuk kategori bukan frugal itu. Itu kategori berhemat yang yang negatif, yang tidak sehat, ya. Dia kategorinya kalau kita eh, beri istilah dalam bahasa Indonesia yang lebih tepat adalah pelit, ya. Nah, teman-teman, begitu juga dalam hal misalnya transportasi. Anda misalnya menggunakan transportasi umum di Jabotabek dibandingkan dengan kendaraan pribadi, itu eh, bagian dari cara pandang berhemat. Begitu juga berjalan kaki ketika eh, keperluan dalam jarak dekat, ya. Berjalan kaki tidak perlu pakai motor, tidak perlu pakai mobil. Kalau hanya jalan misalnya eh, 1 kilometer, ya, atau bahkan 2 kilometer, itu bisa bisa dengan jalan kaki. Itu lebih lebih sehat bagi kita sendiri dan memenuhi aspek cara pandang, cara hidup yang berhemat, ya. Tetapi kalau kita memaksakan anak berjalan jauh ke sekolah meskipun ada alternatif transportasi murah yang lebih efisien dan nyaman, itu kategorinya sudah tidak sehat. Berhematnya sudah tidak sehat. Itu kategorinya pelit, ya. Begitu juga dalam hal kesehatan, ya. Mengutamakan pola hidup sehat seperti memasak makanan bergizi sendiri, ya. Menjaga kebersihan rumah agar tidak mudah sakit sehingga bisa mengurangi pengeluaran biaya pengobatan, itu menggunakan cara pandang berhemat. Tetapi kemudian kalau mengabaikan gejala penyakit anggota keluarga dan memilih tidak membawa ke dokter meskipun kondisinya sakitnya itu semakin memburuk, atau membeli obat-obat yang sudah kalau kadaluarsa karena pertimbangan harganya murah, itu kategorinya bukan berhemat. Itu kategorinya adalah pelit, ya. Dalam pendidikan anak, kalau Anda membeli buku pelajaran bekas atau menggunakan buku dari eh, kakak anak Anda atau dari saudara yang lain, ya, selama kurikulumnya masih sama, itu masuk kategori berhemat. Atau menggunakan layanan perpustakaan untuk meminjam buku atau memanfaatkan materi belajar gratis dari internet, itu kategori frugal, kategori berhemat. Tetapi ketika tidak membeli perlengkapan sekolah yang penting, seperti seragam baru meskipun yang sudah lama sudah rusak, atau enggan membayar biaya les tambahan yang diperlukan untuk mendukung pembelajaran anak, itu sudah masuk kategori eh, pelit, ya. Nah, jadi pada kesempatan ini kita ingin mengingatkan bahwa eh, kita harus memiliki cara pandang, cara sikap, menganut kalau bahasa bahasa apa bahasa yang lebih yang digunakan oleh para akademisi adalah eh, apa katakanlah semacam ideologi begitu, ya, ya, ideologi personal, yaitu eh, frugal, itu berhemat, sebagaimana orang sekelas konglomerat dunia, ya, Warren Buffett misalnya menggunakan mobil, dia tidak membeli mobil karena kepentingan status,
atau tidak membeli jam tangan karena kepentingan status dan merek, ya, sehingga mobilnya misalnya harganya eh, miliaran rupiah. Tidak seperti itu, tapi dia membeli apa, mobil itu benar-benar secara fungsional yang apa, yang dipertimbangkan. Dan begitu juga jam tangan misalnya, bukan bukan mereknya yang dipertimbangkan, tapi adalah memang fungsinya, fungsi sebagai untuk menunjukkan waktu. Sehingga jam tangan merek apapun ya tidak menjadi masalah. Bahkan yang murah, ya, dibandingkan yang mahal luar biasa. Ya, itu menunjukkan menganut Pak mazhab atau pandangan hidup sebagai seorang yang memenuhi kategori frugal atau berhemat tadi ya. Jadi fokusnya itu intinya pada efisiensi tanpa kita mengorbankan kebutuhan-kebutuhan penting. Jadi pengeluaran uang kita itu kita lakukan efisiensi tanpa mengorbankan kebutuhan-kebutuhan penting, kebutuhan-kebutuhan dasar rumah tangga kita. Tetapi kalau pelit itu sudah menunjukkan perilaku yang apa? eh, Berlebihan dalam mengurangi pengeluaran rumah tangga sehingga dampaknya merugikan diri sendiri atau anggota keluarga atau orang lain. Jadi teman-teman, eh, itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekali lagi, kalau apa apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, mohon kiranya Anda berkenan untuk mensubscribe, ya, share, like, dan komen. Dan adapun untuk melihat video-video lain yang telah saya upload di YouTube dengan tema-tema yang lain, dengan topik-topik yang lain, Anda bisa klik eh, gambar lonceng. Begitu saja, terima kasih. Saya akhiri dengan permohonan maaf dan ucapan eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.